Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menjelaskan program pemberdayaan masyarakat di lahan basah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 11, Dania Hasiniyah, Muhammad Zaki Arif Pajar, Nadia Fuadasani, Siti Mutiara Cantika, dan Yulinda Oktavia. Karakteristik masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu dari 17 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan yang berada di bagian selatan, dengan jarak sekitar 200 km dari ibu kota provinsi. Secara geografis, Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak di antara 103 derajat 25 menit sampai dengan 104 derajat 50 menit bujur barat dan 3 derajat 40 menit sampai dengan 4 derajat 55 menit lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Oku yaitu sebesar 4.797,06 km persegi. Hingga saat ini, Kabupaten Oku memiliki sejumlah 13 kecamatan dan 157 desa atau kelurahan. Secara administratif, Kabupaten Ogan Komering Ulu berbatasan dengan sebelah utara dengan Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lumbai, Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Sebelah selatan dengan Kecamatan Simpang, Kecamatan Muara II, Kecamatan Buai, Sandang, Aji, Kecamatan Buai Runjung, Kecamatan Kisam Tinggi, dan Kecamatan Muara II, Kisam, Kabupaten Oku Selatan. Sebelah barat dengan Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, dan Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim. Sebelah timur dengan Kecamatan Cempaka, Kecamatan Madang Suku 1, Kecamatan Madang Suku 2, Kecamatan Buai Pemuka Peliung, dan Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur. Topografi wilayah. Gambaran topografi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu ialah di mana kabupaten ini merupakan kabupaten tertua yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan ketinggian 168 meter dari permukaan laut untuk Kecamatan Batu Raja Barat. Sementara itu, kecamatan paling rendah ditempati oleh Kecamatan Peninjauan dengan ketinggian 38 meter dari permukaan laut. Pada tahun 2020, populasi penduduk di Kabupaten Oku tercatat sejumlah 367.603 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 76,63 km persegi, serta pembagian penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 188.494 jiwa dan perempuan sebanyak 179.109 jiwa. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, tercatat banyaknya anggota rumah tangga di Kabupaten Oku yaitu sebesar 89.796. Jumlah penduduk di Kabupaten Oku menurut kelompok umur pada tahun 2020 antara lain kelompok umur 0 sampai 14 tahun sebanyak 102.696 jiwa dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 50.027 jiwa dan laki-laki sejumlah 52.669 jiwa. Kelompok umur 15 sampai 64 tahun sebanyak 245.981 jiwa dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 119.492 jiwa dan laki-laki sejumlah 126.489 jiwa. Kelompok umur lebih dari 65 tahun sebanyak 18.926 jiwa dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 9.590 jiwa dan laki-laki sejumlah 9.336 jiwa. Kondisi sosial ekonomi. Berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada periode tahun 2020-2021 terdapat sejumlah 202 SD, 26 Madrasah Ibtidaiyah atau MI, 64 SMP, 17 MTS, 29 SMA, dan 11 SMK. Memiliki jumlah guru SD sebanyak 2.791 orang dengan
40.390 murid, guru SMP sebanyak 1.506 orang dengan 15.971 murid, dan guru SMA sebanyak 775 orang dengan 10.895 murid. Memiliki 4 perguruan tinggi dengan tenaga pendidik sejumlah 232 orang dan mahasiswa 4.791 orang. Mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Oku adalah bertani, terutama kelapa sawit dan karet. Pekerjaan lain sebagai pedagang adalah yang paling banyak dilakukan. Terdapat beberapa sektor perekonomian yang memiliki keunggulan, di antaranya sektor kehutanan, perikanan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan lain-lain, di mana sektor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Oku. Sektor industri juga salah satu sektor penting dalam membantu laju perekonomian. Oleh karena itu, keberadaan industri sebagai salah satu pilar perekonomian di Kabupaten Oku telah memberi pengaruh dalam perekonomian daerah. Permasalahan kesehatan pada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku. Kejadian penyakit tertinggi, penyakit menular. Berdasarkan profil kesehatan Palembang tahun 2018, penyakit menular dengan kejadian tertinggi di Kabupaten Oku antara lain demam berdarah dengue atau DBD dan diare. Penyakit tidak menular antara lain hipertensi. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Oku, diketahui bahwa penyakit hipertensi merupakan penyakit terbanyak dengan urutan pertama dari 10 penyakit terbanyak dengan jumlah 6.401 sebanyak 62,5% pada tahun 2016. Masalah kesehatan ibu anak atau KIA. Angka kematian bayi atau AKB. Pada tahun 2015, di Kabupaten Ogan Komering, jumlah lahir hidup bayi sebanyak 7.835 bayi, jumlah bayi yang lahir mati sebanyak 51 orang, dan kematian neonatal sebanyak 44 orang. Angka kematian balita atau AKBA. Jumlah balita di Kabupaten Ogan Komering berdasarkan data BPS tahun 2015 sebanyak 33.562 balita. Jumlah kasus kematian balita berdasarkan laporan puskesmas sebanyak 8 orang. Angka kematian ibu maternal atau AKI berdasarkan laporan dari puskesmas, dari 7.927 jumlah persalinan, terdapat jumlah kematian maternal sebanyak 8 orang. Penyebab kematian terdiri dari pendarahan 2 orang, eklamsi 1 orang, dan 5 orang disebabkan oleh faktor lain. Masalah lingkungan, banjir. Salah satu wilayah yang terdapat banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan tahun 2013 yaitu Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Batu Raja Timur, Lubuk Batang Lama, dan Kecamatan Lubuk Batang. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun tercatat sebanyak 50 rumah penduduk di wilayah itu diterjang banjir dengan ketinggian air antara 30 cm hingga 3 meter. Kependudukan dan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik paling akhir, jumlah penduduk Provinsi Sumsel tahun 2004 sebanyak 6.920.416 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk periode 2003-2004 sekitar 1,65%. Pada tahun 2005, penduduk Provinsi Sumatera Selatan diperkirakan sebanyak 6.739.773 jiwa. Penduduk yang terus bertambah jumlahnya dapat menjadi tekanan yang besar bagi lingkungan. Pertambahan penduduk mendorong ekonomi dan industri tumbuh pesat. Urbanisasi. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk kota semakin meningkat. Akibatnya kota-kota semakin padat dan sebagian kota-kota terlewati daya dukung lingkungannya. Banyak kota-kota yang sudah tidak layak huni karena menurunnya kualitas lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air sungai, dan badan air lainnya oleh limbah rumah tangga dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 serta yang lainnya. Akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kejadian penyakit tertinggi, penyakit menular.
DBD merupakan penyakit menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Pada tahun 2016, kejadian luar biasa DBD telah terjadi di wilayah Puskesmas Sekarjaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan 1 kasus kematian pada bulan Januari 2016. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer atau berair. Faktor risiko dari diare pada daerah Kabupaten Oku berdasarkan segitiga epidemiologi adalah karena infeksi virus dan bakteri seperti rotavirus ataupun E. coli. Kondisi bejamu yang tidak mencuci tangan atau tidak bersih dalam mencuci tangan setelah buang air besar serta kondisi lingkungan yang tidak bersih dan sehat. Penyakit tidak menular. Hipertensi, merokok merupakan salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Kebanyakan dari perokok aktif di Indonesia merupakan laki-laki. Merokok bahkan dapat menjadi faktor risiko dari penyakit kardiovaskular. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azhari pada tahun 2017 yang dilakukan di Kabupaten Oku, orang yang memiliki riwayat keluarga menderita hipertensi mempunyai 3,6 kali untuk terkena hipertensi. Masalah kesehatan ibu dan anak. Angka kematian bayi atau AKB. Pada tahun 2015, jumlah lahir hidup bayi di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 7.835 bayi dengan jumlah bayi yang lahir mati 51 orang dan kematian neonatal sebanyak 44 orang. Penyebabnya ialah cacat bawaan lahir, bayi lahir prematur dan berat badan lebih, komplikasi kehamilan serta sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS. Angka kematian balita atau AKBA. Penyebab kematian bayi dan balita berdasarkan usianya menurut riset kesehatan dasar 2007 Kemenkes adalah kematian 0 sampai 6 hari dikarenakan postmatum, malformasi kongenital, dan gangguan kelainan pernafasan. Kematian bayi 7 sampai 28 hari dikarenakan cedera lahir, tetanus, defisiensi nutrisi, sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS, dan sepsis. Kematian 0 sampai 11 bulan dikarenakan masalah neonatal, meningitis, dan diare. Angka kematian ibu maternal atau AKI. Dewasa ini derajat kesehatan ibu masih rawan disebabkan karena faktor-faktor yang meningkatkan resiko terhadap kematian ibu masih sering ditemukan. Faktor resiko tersebut diantaranya yaitu umur saat hamil terlalu muda atau terlalu tua, paritas tinggi, dan jarak kelahiran kurang dari 2 tahun. Masalah lingkungan. Banjir. Pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 9 malam, di Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2 desa terancam terisolir. Banjir Ogan Komering Ulu disebabkan oleh curah hujan tinggi hingga menyebabkan meluapnya Sungai Ogan. Gunalvi selaku koordinator Pusdalops menjelaskan wilayah yang terdapat banjir tersebut yaitu Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Batu Raja Timur, Lubuk Batang Lama, dan Kecamatan Lubuk Batang. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun tercatat sebanyak 50 rumah penduduk di wilayah itu diterjang banjir dengan ketinggian air antara 30 cm hingga 3 meter. Kependudukan dan kemiskinan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 hingga tahun 2005 telah menyebabkan bertambahnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan catatan BPS, padahal sebelum terjadi krisis, jumlah penduduk miskin cenderung terus berkurang. Penduduk yang terus bertambah jumlahnya dapat menjadi tekanan yang besar bagi lingkungan. Pertambahan penduduk mendorong ekonomi dan industri tumbuh pesat untuk memenuhi kebutuhan pokok sandang, pangan, papan, air bersih, dan energi yang terus meningkat. Apalagi sebagian masyarakat menjalankan pola hidup boros, padahal sumber daya alam terbatas. Urbanisasi. Akibat dari negatif urbanisasi yang terjadi di Kabupaten Oku, antara lain di bidang kependudukan semakin meningkatnya kepadatan penduduk di tempat tersebut, di bidang ekonomi kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pengangguran meningkat, di bidang sosial perumahan makin sulit diperoleh sehingga timbul golongan tunawisma,
gubuk-gubuk liar, daerah pemukiman kumuh dan lingkungan kota menjadi kotor. Di bidang transportasi, sering terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Di bidang keamanan, meningkatnya angka kejahatan seperti pencopetan. Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat Germas Badesti atau Gerakan Masyarakat Basmi Aedes aegypti. Tujuan dari program Germas Badesti antara lain melakukan upaya penanggulangan kasus DBD di Kabupaten Ogan Komering Ulu, menekan penyebaran kasus DBD di Kabupaten Oku dengan melaksanakan kegiatan yang berguna untuk memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, menurunkan angka kesakitan akibat gigitan nyamuk penyebab DBD di Kabupaten Oku, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Oku, mengedukasi masyarakat di Kabupaten Oku mengenai bahaya DBD dan tata cara pengendalian vektor nyamuk Aedes aegypti. Adapun sasaran program Germas Badesti antara lain anggota keluarga untuk lingkungan rumah tangga di beberapa wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ulu. Metode kegiatan ini berlangsung dalam 4 kali pertemuan, di mana agenda pertemuan-pertemuan tersebut ialah mengadakan pertemuan baik tenaga kesehatan terlatih maupun perwakilan anggota keluarga di beberapa wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Oku untuk melakukan pengamatan vektor dan hewan pembawa penyakit, pengamatan habitat perkembangbiakan, larvasidasi, pengamatan lingkungan, identifikasi pengendalian dengan metode fisik, kimia, biologi secara terbatas, serta sanitasi lingkungan. 2. Melakukan diskusi dengan keterlibatan masyarakat, yang mana pada diskusi kali ini untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai DBD, menentukan solusi yang akan disepakati untuk dilakukan bersama-sama, dan melaksanakan program-program yang akan diputuskan. 3. Menyelenggarakan penyuluhan yang dilakukan secara maraton di beberapa wilayah kerja Puskesmas guna mengedukasi masyarakat tentang bahaya DBD dan upaya pencegahannya serta melakukan pelatihan mengenai pembasmian sarang nyamuk DBD yang meliputi pengendalian secara biologis, kimiawi, dan lingkungan. Mahasiswa dan kader kesehatan membagikan bubuk apate untuk membasmi jentik nyamuk Aedes aegypti dan memberi himbauan kepada masyarakat untuk menerapkan upaya-upaya pencegahan, salah satunya 3M, yaitu menutup, menguras, dan menimbun barang-barang bekas penampungan air, serta mengajak masyarakat untuk menerapkan PHBS dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. 4. Membentuk sukarelawan yang bertugas melakukan pemeriksaan jentik berkala di wilayah kerjanya atau disebut sebagai juru pemantau jentik atau jumantik, yang berasal dari kelompok masyarakat itu sendiri. Kemudian, implementasi peran masyarakat dalam menerapkan pengendalian vektor berdasarkan dari penyuluhan yang telah diberikan. Alokasi waktu. Kegiatan dilakukan selama 3 bulan. Untuk bulan pertama dilakukan 4 pertemuan sesuai agenda kegiatan. Kemudian, untuk bulan berikutnya diberlangsungkan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Apabila kegiatan tersebut memberi outcome yang baik dan berhasil mencapai tujuan, maka kegiatan dapat dikerjakan secara berkesinambungan. Alokasi dana. Dana dari program Germas Badesti ini berasal dari dana operasional APBD, dana dari BOK atau Bantuan Operasional Kesehatan, BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah, serta dana dari kampus. Alokasi SDM. Adapun sumber daya manusia yang berperan dalam mensukseskan kegiatan tersebut antara lain mahasiswa, pemegang program DBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, kepala Puskesmas, pemegang program DBD Puskesmas, perangkat RT, kader kesehatan di beberapa wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ulu. Baiklah, sekian pemaparan program pemberdayaan masyarakat lahan basah Kabupaten Ogan Komering Ulu dari kelompok 11. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.